Selamat petang, Saudara. Presiden Donald Trump terus mendapat kritikan dari dalam negeri karena perang yang tak kunjung usai. Ia juga menghadapi tenggat waktu untuk mendapatkan persetujuan Kongres soal perpanjangan waktu perang di Iran. Lalu apakah Kongres akan menyetujui aksi agresi AS di Iran berlanjut? Kami juga mencermati informasi dari dalam negeri. Ada janji-janji dari Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Sedunia hari ini di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Buruh meminta Presiden serius merealisasikan janji-janjinya untuk menyejahterakan kaum pekerja. Anda bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini di awal bulan Mei 2026. Saya Tifal Solesa. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita mulai dengan berita mancanegara. Militer Israel mengklaim telah menghancurkan bunker atau terowongan bawah tanah yang diduga terkait dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Video yang dirilis IDF ini memperlihatkan ledakan di Mazrad Bayut El Sayed di distrik Tyre, Lebanon. Mengenai tanggal pengambilan video belum dapat diverifikasi secara independen pada saat dipublikasikan. Sebelumnya Israel juga mengklaim telah menemukan sekaligus menghancurkan 2 terowongan bawah tanah di Lebanon Selatan dekat Kantara, diduga milik Hizbullah. Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan Israel siap untuk menyelesaikan tugas dan akan terus menyerang sasaran-sasaran Hizbullah di Lebanon Selatan. Katz menambahkan Israel mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump, serta memberi sinyal kemungkinan kembalinya serangan udara di Lebanon serta Iran jika kesepakatan tidak tercapai. חיזבאללה ספג מכות קשות ביותר במהלך השנתיים וחצי האחרונות וגם במהלך מבצע שאגת הארי, וכעת בתוך מכלול הנסיבות האזוריות עלינו להשלים את המלאכה כדי לוודא את הסרת האיום מול תושבי הצפון ומעל מדינת ישראל. לחיל האוויר יהיה משקל מכריע גם בהשגת היעדים האלה לצד חיילינו הגיבורים שנלחמים כאריות כדי להביא ביטחון לצפון. נפעל ונשמיד את כל תשתיות הטרור באזור הביטחון עד לקו הצהוב, מתחת ומעל לפני הקרקע, ממש כפי שעשינו בעזה, כדי להסיר איומים על תושבי הגליל ונרסק את יכולות החיזבאללה בכל לבנון. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei kembali mengobarkan semangat rakyatnya di tengah paksaan negosiasi oleh Amerika Serikat. Dalam pernyataan yang dibacakan penyiar berita televisi, Mojtaba mengatakan Republik Islam akan melindungi kemampuan nuklir dan rudal Iran sebagai aset nasional. Mojtaba berusaha mengambil sikap tegas setelah Presiden AS Donald Trump berupaya mencari kesepakatan yang lebih luas guna memperkuat gencatan senjata yang saat ini dinilai sedang rapuh. امروز برانگیختگی معجزه‌گون ملت ایران منحصر در 10 میلیون جان فدای مبارزه با صهیونیسم و آمریکای خونریز نمانده و پیشاپیش صفوف به هم پیوسته امت مبعوث شده اسلامی 90 میلیون هموطن غیور و شریف ایرانی داخل و خارج از کشور تمامی ظرفیت‌های هویتی، معنوی، انسانی، علمی، صنعتی و فناوری‌های پایه‌ای و نوین از نانو و بیو تا هسته‌ای و موشکی را سرمایه ملی خود فرض کرده و همچون مرزهای آبی، خاکی و هوایی پاسدار آن خواهند بود. Mojtaba Khamenei juga memuji babak baru untuk Teluk dan Selat Hormuz. Menurut Mojtaba, kawasan Teluk akan cerah tanpa ada Amerika di dalamnya. Mojtaba menambahkan, Amerika sudah menelan kekalahan atas rencananya sendiri. آینده درخشان منطقه خلیج فارس، آینده بدون آمریکا و در خدمت پیشرفت، آسایش و رفاه ملت‌هایش خواهد بود.
ما با همسایگانمان در پهنه آبی خلیج فارس و دریای عمان هم سرنوشت هستیم و بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر طمعکارانه در آن شرارت می کنند جایی در آن ندارند مگر در قعر آبهایش و زنجیره این ظفر که به لطف پروردگار تبارک و تعالی در سایه تدابیر و سیاست‌های مقاومت و راهبرد ایران قوی محقق شده است تلیعه نظم جدید منطقه و جهان خواهد بود. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengklaim Iran sangat ingin membuat kesepakatan untuk berdamai. Dia menyebut Iran mau bersepakat karena militernya telah hancur. Menjawab pertanyaan wartawan di Washington DC, Donald Trump bilang angkatan bersenjata Iran sudah 82% hancur. Karena itu, para pemimpin Iran katanya sangat ingin segera membuat kesepakatan. Tapi menurut Trump, kesepakatan sulit dicapai karena para pemimpin Iran pun terbelah. Military operation. I don't call it a war. I'd rather have a military operation. We're really, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into it, but they cannot be nuclear. Other than that, but the Navy's gone, their Air Force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone. You know, their drone factories are about 82% down. And their missile factories are almost 90% down, and many of their missiles have been knocked out. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Urusan Perang Amerika Serikat Pete Hegseth dicecar habis-habisan di hadapan Kongres yang meminta pertanggungjawaban soal perang di Iran. Selama berjam-jam sesi public questioning bersama Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Kane, Hegseth menghadapi pertanyaan tentang tujuan jangka panjang dan rentang waktu atau timeline perang di Iran, termasuk pertanyaan tajam tentang apa yang harus dibayar rumah tangga Amerika akibat dampak ekonomi dari perang dengan Iran. Hegseth juga didesak menjelaskan soal pemecatan perwira tertinggi Angkatan Darat Jenderal Randy George. How is this war going? Do you think we're winning? Militarily on the battlefield, it's been an astounding military success. No, but are we winning the war? Absolutely. Okay, so do you call Iran closing the Strait of Hormuz winning? Well, I would say the blockade that we hold that doesn't allow anything to come in or out of Iranian ports. Okay. Do you know how much it will cost Americans in terms of their increased cost in gas and food over the next year because of the Iran war? I would simply ask you what the cost is of an Iranian nuclear bomb. I'm going to give you that opportunity. I would simply ask you what you're playing gotcha questions about domestic things. I'm not. You're saying it's a gotcha question to ask what it's going to be. Iran holding that straight at issue with nuclear weapons. It's $631 billion, which means it's an increase of $5,000 a year for American households. General George, let's talk about a guy who's a patriot. Somebody who every single person here in this dais and down there in that audience and out there in this world has huge admiration for. Why did he get fired? My impression is you thanked him by a text or a phone call. You didn't even do it to his face. Dalam konteks berbeda, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak mempermasalahkan jika timnas sepak bola Iran bakal mengikuti ajang Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat. Trump menyebut ia sepakat dengan apa yang disampaikan atau diputuskan FIFA soal keterlibatan timnas Iran di Piala Dunia. Well, if Johnny said it, I'm okay. Did Johnny say it? He did. What if they Johnny win? Infantino, that's a piece of work. What if they win? Well, if they win, we'll have to worry about that. That's not. I'm going to have to worry about that one. Look, you know what? Let him play well. Johnny's fantastic. You know, he's a friend of mine, and he talked about it. I said, "You do whatever you want. You can have him. You don't have to have him. Probably have a good team. I don't know. Do they have a good team? Do you have any idea?" I have no idea. Would be hard to believe, actually, but I think let him play. Right?
Kita ke peristiwa dalam negeri, mobil rombongan keluarga calon haji asal Grobogan tertabrak kereta Argo Bromo Anggrek, jurusan Surabaya di pelintasan Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah. 4 penumpang meninggal, 1 diantaranya masih berusia 3 tahun. Mobil Avanza ketabrak kereta api mengantarkan jamaah. Tabrakan terjadi di pelintasan tanpa palang pintu di Desa Tuko, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. 4 dari 9 penumpang meninggal di lokasi kejadian. Salah satu korban meninggal adalah seorang balita berusia 3 tahun. Sementara untuk 2 penumpang lain mengalami luka ringan. Polisi mengatakan kecelakaan terjadi karena kondisi berkabut tebal sehingga jarak pandang sopir mobil terbatas. Saat akan melintas di pelintasan kereta api tanpa palang pintu, sopir tidak melihat kalau ada kereta api dari arah barat karena tertutupnya kabut saat itu. Pukul 02.52 untuk KBM Avanza berjalan dari arah selatan ke utara dengan berpenumpang 9 orang, sedangkan bersamaan dari arah barat ke timur berjalan KA Argo Bromo Anggrek dari arah barat ke timur. Saat itu terjadi kabut sehingga untuk jarak pandang terbatas hanya mencapai 10 meter. Akibat peristiwa itu, Pak? Jadi akibat peristiwa tersebut untuk korban meninggal dunia 4 orang dan 2 luka ringan. Yang saat ini yang luka ringan berada di Rumah Sakit RSUD Kabupaten Grobogan. Peristiwa lainnya, seorang pekerja bangunan ditemukan tewas di lantai 2 diduga karena tersengat listrik di Kota Bogor, Jawa Barat. Jasad pekerja bangunan dievakuasi dari lantai 2 sebuah rumah di kawasan Tanah Sareal, Bogor. Korban diduga tersengat listrik saat sedang memotong besi kala renovasi sebuah rumah. Jasad korban langsung dibawa tim Inafis Polresta Bogor ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor untuk visum. Sambil dibantu ya. Ada tali ya. Itu lurus saja terus. Tali dulu masuk Pak. Saya mau giling cabe. Saya mau giling cabe. Soalnya colokan yang kulkas itu nyala, sama colokan yang di kamar itu nyala. Lah, lampu kan mati, kirain dikurangin tegangan biar enggak mati naik turun. Nah, giliran saya nyolokin yang di dapur, kok ini mati. Karena saya akhirnya saya panggil dia nggak nyaut. Nah, giliran saya ngecek, dia udah tersungkur. Kondisinya udah nggak sadar? Iya, udah kaku. Lah, akhirnya saya panggil ponakan, suruh inuin atas. Informasi dari seorang perempuan lansia menjadi korban perampokan sadis di rumahnya di Kota Pekanbaru, Riau. Dari rekaman CCTV terlihat awalnya ada 2 wanita dan 2 pria masuk melalui pagar rumah korban. Begitu tiba di dalam rumah, korban sempat bersalaman dengan 2 pelaku wanita di ruang tamu. Tak berselang lama ada seorang pelaku pria tiba-tiba memukul korban menggunakan balok besar hingga korban tewas. Presiden Donald Trump terus mendapat kritikan karena perang yang tak kunjung usai. Ia juga menghadapi tenggat waktu untuk mendapat persetujuan Kongres soal perpanjangan perang di Iran. Kami punya diskusinya sesaat lagi. Saudara, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei kembali mengobarkan semangat rakyatnya di tengah paksaan negosiasi oleh Amerika Serikat. Dalam pernyataan yang dibacakan penyiar berita televisi, Mojtaba mengatakan Republik Islam akan melindungi kemampuan nuklir dan rudal Iran sebagai aset nasional. Mojtaba berusaha mengambil sikap tegas setelah Presiden AS Donald Trump berupaya mencari kesepakatan yang lebih luas
untuk memperkuat gencatan senjata yang saat ini dinilai sedang rapuh. امروز برانگیختگی معجزه‌گون ملت ایران منحصر در 10 میلیون جان فدای مبارزه با صهیونیسم و آمریکای خونریز نمانده و پیشاپیش صفوف به هم پیوسته امت مبعوث شده اسلامی، 90 میلیون هموطن غیور و شریف ایرانی داخل و خارج از کشور تمامی ظرفیت‌های هویتی، معنوی، انسانی، علمی، صنعتی و فناوری‌های پایه‌ای و نوین از نانو و بیو تا هسته‌ای و موشکی را سرمایه ملی خود فرض کرده و همچون مرزهای آبی، خاکی و هوایی پاسدار آن خواهند بود. Kami lanjutkan informasi dari Presiden Donald Trump yang terus mendapat kritikan karena perang yang tak kunjung usai. Ia juga menghadapi tenggat waktu untuk mendapatkan persetujuan Kongres soal perpanjangan perang di Iran. Apakah perang Iran bakal berlanjut atau tidak? Bakal bergantung kepada keputusan Kongres Parlemen Amerika Serikat pada 1 Mei ini. Karena sesuai konstitusi AS, aksi perang harus disetujui Kongres paling lama 60 hari setelah berlangsung. Komite Angkatan Bersenjata Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pun telah menggelar rapat dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth terkait perang yang belum mendapat persetujuan Kongres tersebut. Hegseth dikritik soal alasan untuk melanjutkan perang, padahal sudah menyatakan bahwa seluruh fasilitas nuklir Iran dihancurkan. Namun Hegseth menjawab bahwa Iran masih memiliki ribuan rudal dan Amerika Serikat harus tetap melanjutkan perang. Had to start this war, you just said, 60 days ago, because the nuclear weapon was an imminent threat. Now you're saying that it was completely obliterated? They had not given up their nuclear ambitions, and they had a conventional shield of thousands of missiles. So Operation Midnight Hammer accomplished nothing of substance. It left us at exactly the same place we were before. So much so their facilities were bombed and obliterated. Their ambitions continued, and they're building a conventional shield of missiles. Sementara dalam pernyataan resmi yang dibacakan presenter televisi, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei menyebut kemampuan teknologi seperti bioteknologi, nanoteknologi, nuklir, dan rudal merupakan aset nasional yang bakal dilindungi. 90 میلیون هموطن غیور و شریف ایرانی داخل و خارج از کشور تمامی ظرفیت‌های هویتی، معنوی، انسانی، علمی، صنعتی و فناوری‌های پایه‌ای و نوین از نانو و بیو تا هسته‌ای و موشکی را سرمایه ملی خود فرض کرده و همچون مرزهای آبی، خاکی و هوایی پاسدار آن خواهند بود. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut aksi di Iran bukan perang, melainkan hanya operasi militer. Dan menurutnya Iran sangat ingin mencapai kesepakatan karena hampir seluruh militernya telah musnah. Military operation, I don't call it a war. I'd rather have a military operation. We're really, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into it, but they cannot be nuclear other than that, but the Navy's gone, their Air Force is gone, every ounce of any form of equipment practically is gone. You know, their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down, and many of the missiles have been knocked out. Pemerintah AS menyebut telah menghabiskan sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 434 triliun rupiah dalam perang melawan Iran.
Presiden Donald Trump memiliki tenggat waktu hingga 1 Mei untuk meminta persetujuan Kongres soal perang di Iran. Lalu apakah Trump bakal meminta persetujuan dan apakah juga Kongres akan menyetujui atau merestui perang yang telah menelan anggaran 25 miliar dolar Amerika Serikat tersebut? Kita bahas bersama Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional dari Presiden University. Pak Reza, selamat malam. Selamat malam, salam dari Presiden University. Dan ada juga hadir di sebelah saya pengamat Timur Tengah Mahfud Siddiq. Pak Mahfud, selamat malam. Selamat malam. Pak Mahfud, kalau kita lihat tadi jalannya Kongres cukup menegangkan juga ya. Menhan ditanya dan dikritik begitu banyak, dicecar banyak pertanyaan. Pertanyaannya dalam waktu tenggat yang akan berakhir, akankah Kongres menyetujui perang AS di Iran lanjut? Iya, selama ini Presiden Trump itu tidak pernah menyatakan bahwa yang terjadi dengan Iran ini adalah perang. Tapi dia menggunakan diksi operasi militer dengan tujuan khusus. Dan di regulasi yang lain, Trump memang bisa menggunakan persetujuan Kongres untuk mendapatkan otorisasi penggunaan militer untuk kepentingan tertentu. Dan memang ini diatur untuk waktu 60 hari pertama ya. Dan kalau kita lihat 1 Mei kan ya besok di waktu Amerika ini sudah 1 Mei berarti 60 hari. Tapi kalau kita lihat di undang-undang, begitu Kongres misalnya memutuskan tidak menyetujui ini, sebenarnya Trump masih punya celah 30 hari masa penarikan mundur pasukan dari medan tempur ini. Nah, dalam pikiran saya 30 hari ini juga sangat mungkin ya akan digunakan oleh Trump untuk memperpanjang perang ini manakala dari pihak militer Iran tiba-tiba misalnya melakukan serangan terhadap fasilitas militer Amerika, apakah pesawat tempurnya atau kapal perangnya. Kalau itu ada serangan dari Iran, maka sangat mungkin itu dijadikan alasan bagi Trump untuk kemudian melanjutkan konflik bersenjata dengan Iran ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat apakah ini akan berlanjut atau tidak, ini memang kita harus tunggu bagaimana reaksi dari Iran. Itu satu. Yang kedua, yang jelas kalaupun misalnya perang ini ada intensi untuk dilanjutkan, pemerintahan Trump ini punya kendala terkait dengan belum disetujuinya pengajuan tambahan anggaran yang salah satunya digunakan untuk pembiayaan perang di Teluk Persia ini. Dan saya kira itu akan menjadi faktor gangguan terbesar bagi Trump. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Berarti artinya disetujui atau tidak, masih ada waktu 30 hari bagi Trump untuk ya melihat tadi apakah ada gerakan dari Iran duluan atau tidak. Artinya ini juga bisa mempengaruhi nggak setuju atau tidaknya di Kongres ini berarti Pak? Itu sangat mungkin. Tetapi Iran juga memahami betul. Oleh karena itu kalau kita lihat, Iran cuma menyatakan bahwa mereka juga menang dalam perang ini dan mereka siap terus mengembangkan pengayaan uraniumnya begitu ya untuk keamanan nasional dan kepentingan nasionalnya. Tetapi mereka juga menahan diri untuk tidak melakukan inisiatif serangan militer karena mereka tahu kalau jadi itu dilakukan inilah yang ditunggu oleh Trump. Oleh karena itu mereka juga sepakat perpanjangan gencatan senjata ini. Itu satu. Nah, yang kedua, kelihatannya kalau kita baca trennya, Trump ini mulai menggunakan cara baru ya untuk memperpanjang perang, bukan dalam arti konfrontasi militer bersenjata, tetapi dengan cara mencekik Iran dengan terus memperpanjang pemblokadean Selat Hormuz. Semua kapal-kapal Iran atau kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran ini yang kemudian akan dicegat oleh militer Amerika, dan sebaliknya Iran juga akan melakukan hal yang sama. Artinya kalau dulu kita melihat adanya serangan drone, rudal, ini tidak digunakan oleh Trump lagi ya? Di babak baru ini kelihatannya perang itu berlanjut dengan cara masing-masing pihak akan memblokir jalur masuk dan keluar Selat Hormuz. Dan ini tujuan bagi Amerika adalah dia ingin mencekik sumber keuangan Iran dan juga akan mencekik sumber suplai energi bagi negara lain yang dianggap Amerika membantu Iran, dalam hal ini adalah Cina. Nah, jadi saya kira inilah perang lanjutan yang sebenarnya terjadi, jadi bukan dalam bentuk perang konfrontasi secara militer, tapi dalam bentuk pemblokiran satu dengan yang lain di jalur Selat Hormuz ini. Oke, kalau gitu Pak Reza, kalau Anda memandang apakah Kongres ini akan menyetujui perang lanjut atau tidak? Kalaupun tidak, tadi Pak Mahfud bilang masih ada tenggat waktu 30 hari bagi Trump untuk wait and see apakah Iran akan melakukan serangan duluan atau tidak. Apakah ini artinya bahwa segala bentuk negosiasi yang sempat
akan berlanjut di putaran kedua, ini tidak perlu ada lagi, tinggal Kongres aja yang menentukan. Terima kasih. Saya mencoba menghitung-hitung ya bagaimana posisi Republik dan Demokrat saat ini di Kongres ya. Berdasarkan komposisi April minggu-minggu terakhir itu Republikan itu sangat kuat, masih 53 kursi, Republikan 53 kursi dan Demokrat itu 45 kursi dan Demokrat tetap kalah walaupun ada dukungan dari independen. Tampaknya sekarang DPR sangat sulit menentukan sikap karena kalau kita perhatikan statement dari tokoh-tokoh Republik seperti leadernya John Thune dan House Speaker-nya Mike Johnson, mereka tampaknya enggan melakukan pemungutan suara, tapi mereka tampaknya akan mendiamkan keadaan saat ini sehingga nanti keadaan ini memudahkan Donald Trump untuk mengajukan 30 hari ke depan, yakni istilahnya tuh extension for unavoidable military necessity for troop safety. Jadi ini yang akan terjadi. Tadi penjelasan dari Pak Mahfud Siddiq itu sangat jelas. Jadi dalam hal ini pasti Republikan sangat tetap di atas angin, tapi dalam kondisi seperti itu tidak diizinkan DPR tidak menyatakan dengan jelas apakah akan menghentikan perang atau mengizinkan lanjutkan perang, tapi Donald Trump akan mengambil alih dengan meminta persetujuan 30 hari tersebut. Jadi ini yang tampaknya akan terjadi dan selama 30 hari ke depan itu akan ada dua skenario saya pikir. Skenario pertama, Amerika Serikat melunak dan bernegosiasi dengan Iran karena Amerika Serikat sadar akan dampak global dari krisis ini. Kemudian juga dana dari DPR juga belum tentu turun yang 200 miliar dolar tersebut. Dan juga Amerika Serikat melihat bahwa kekuatan Iran itu masih luar biasa dan didukung secara diplomasi oleh Rusia dan Cina. Dan skenario kedua, Amerika Serikat akan keras bertahap, yakni seperti yang Pak Mahfud Siddiq katakan tadi, melakukan blokade di Selat Hormuz, kemudian tetap melakukan destabilisasi atas Iran, dan untuk itu pada saat dia berpikir keras ini, dia ingin sekali menang cepat dan indah. Dan ini yang sedang ditimang-timang oleh Donald Trump, bagaimana caranya dia bisa keluar dalam waktu 30 hari ke depan. Oke, Pak Reza, tapi apakah langkah Donald Trump ini harus diperlukan sangat hati-hati mengingat dia juga akan melakukan election lagi? Jadi ini menentukan juga kredibilitasnya seorang Donald Trump. Tepat sekali, dia harus aman di dalam negeri ya, karena kalau kita perhatikan demonstrasi itu sangat keras di 50 negara bagian ya, dan kata-kata kunci itu mereka selalu menganalogikan crown atau mahkota dengan clown, yakni badut. Dalam hal ini pesan tidak langsung dari masyarakat adalah Anda ini bukan raja, tapi Anda adalah badut. Dan untuk itu Trump akan bermain di opini publik. Seperti kita ketahui bersama, masyarakat itu dapat dibuat tenang oleh kekuatan keuangan, bagaimana misalnya sikap-sikap dari anggota-anggota DPR Amerika Serikat, dan juga bagaimana kekuatan uang digelontorkan oleh AIPAC, yakni American Israel Public Affairs Committee, dan juga bagaimana nanti opini publik itu berpengaruh terhadap masyarakat Amerika Serikat. Karena sebenarnya kalau masyarakat Amerika Serikat itu idealis, justru sekaranglah saat yang tepat untuk berdialog langsung dengan tokoh-tokoh White House, tokoh-tokoh State Department, tokoh-tokoh di media massa untuk menyatakan bahwa tidak bisa lagi perang ini dilanjutkan. Karena yang bisa mengalahkan Amerika Serikat saat ini adalah opini publik. Seperti kita lihat pada saat perang Vietnam di masa lalu, itu pemerintah dan juga DPR sangat khawatir akan terjadinya potensi konflik horizontal. Karena itu mereka menarik diri dari Vietnam. Sekarang saya belum melihat, tampaknya kekuatan publik itu hanya kuat di media, tapi tidak kuat di dunia nyata. Dan untuk itu Trump bisa saja mengandalkan AIPAC, mengandalkan military industrial complex, dan mengandalkan media massa. Dan untuk itu tampaknya 30 hari ke depan ini akan sangat penting bagi Donald Trump, dan kita harus menunggu skenario apa yang dilakukan, yakni melunak dan bernegosiasi, dan kedua atau dia tetap akan keras dengan melakukan mobilisasi di Selat Hormuz. Nah, oke, kalau kita berandai-andai Pak Mahfud, misalnya nih ternyata meskipun yang mendominasi adalah Republik di Kongres begitu, nah tapi kalau misalnya keputusan misalnya Kongres itu tidak menyetujui alias menghentikan perang, tapi kemudian tanpa adanya persetujuan perang tetap lanjut oleh Trump, apa konsekuensinya? Mungkinkah hal itu terjadi?
Ya, sangat mungkin terjadi, tetapi yang disampaikan Pak Reza tadi, bahwa hambatan terbesar Trump untuk mengambil keputusan perang ini lanjut adalah satu, opini publik di dalam negeri, ya, di mana dukungan yang menyetujui perang ini terus merosot sampai ditinggal 20-an%, dan yang kedua adalah dukungan elit yang sekarang ini masih berimbang, tetapi satu waktu dia bisa switch menjadi mayoritas tidak mendukung keputusan Trump untuk melanjutkan perang. Jadi secara politik domestik inilah sebenarnya kendala terbesar bagi Trump untuk mengambil keputusan melanjutkan perang ini. Yang kedua, kalau Trump juga mengambil keputusan, oke, perang sudah selesai, tetapi semua klaimnya yang dikatakan sepihak ini ternyata terbantahkan oleh fakta-fakta di lapangan, ini juga harus dibayar mahal dengan pemilu yang akan berlangsung mulai September ya. Dan ini harga mahal yang harus dibayar bukan saja oleh Trump, tapi oleh Partai Republik. Nah, sementara di sisi yang lain kita lihat Iran itu kan terus menunjukkan confidence-nya, menunjukkan klaim dengan penuh keyakinan bahwa mereka menang, bahwa mereka mampu menghadapi perang berlarut yang akan dilakukan oleh Trump misalnya. Dan bukan hanya itu, kalau kita lihat tekanan regional ini juga akan semakin menguat terhadap Trump. Berarti artinya gini Pak Mahfuz, artinya bisa kita katakan nggak, Iran sebenarnya nggak perlu capek-capek lagi nih untuk menghalau semua yang dicoba dilakukan oleh Amerika, karena ibaratnya Trump ya akan hancur sendiri dengan kepercayaan dirinya yang dari dalam sendiri itu. Iya. Kartu yang dimiliki Iran ini jauh lebih banyak dibanding yang dimiliki oleh Amerika, sehingga sebenarnya kebutuhan negosiasi itu lebih banyak ada di pihak Amerika ketimbang di pihak Iran. Nah, persoalannya adalah apakah misalnya ketika Trump terus melanjutkan blokade di kawasan Teluk Hormuz ini, itu akan secara signifikan mempengaruhi situasi keuangan Iran. Karena kan situasi keuangan Iran ini juga sangat menentukan bagaimana kemampuan Iran untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi di dalam negerinya, memperpanjang resilien atau ketahanan di dalam negerinya. Karena sangat mungkin yang dikatakan Pak Reza bahwa sambil blokade berlarut sampai 30 hari ke depan misalnya, pastilah Amerika akan berupaya melakukan destabilisasi di dalam negeri Iran dengan berbagai macam cara. Nah, ini yang memang harus dihitung ya, karena misalnya begini, hari ini kan harga minyak dunia sudah menyentuh di atas 120 US dollar per barel ya untuk Brent, untuk WTI misalnya itu sudah hampir 115-an. Dan ini merupakan tekanan yang sangat besar bagi semua negara, termasuk bagi Iran, kalau Selat Hormuz ini masih dikunci untuk keluar masuk oleh Amerika. Jadi saya kira dalam 30 hari secara ekonomi apakah Iran mampu bertahan atau tidak. Kalau Iran ternyata mampu bertahan, maka kita bisa yakin bahwa Amerika atau Trump itu bisa jadi setelah 30 hari nanti dia akan mengumumkan secara sepihak perang ini sudah selesai, ya, dan Amerika yang menang, dengan klaim sepihak bahwa Iran tidak lagi punya ambisi untuk atau tidak punya lagi kemampuan untuk melakukan pengayaan dan pengembangan senjata nuklir. Yang ada adalah ambisi. Kalau kita pinjam diksi yang digunakan oleh Menhan Amerika kan, yang dikhawatirkan adalah ambisi Iran untuk melanjutkan pengayaan uranium dan mengembangkan senjata nuklir. Masa kita mau perangi ambisi orang, kan kira-kira gitu. Oke, Pak Reza, kalau gitu Anda melihat kan kalau gaya Trump ini memang tidak bisa ditebak ya. Senin bisa ngomong ini, Selasa bisa ngomong ini, kemarin tegas, kemudian mengklaim menang, kemudian berikutnya kita akan menunggu kalau misalnya Iran mau menelpon Washington. Nah, sekarang ini kira-kira apa sih yang bisa dibaca dari tenggat waktu di Kongres ini dengan strateginya Trump kali ini? Akankah mungkin melanjutkan perang tanpa persetujuan dari Kongres juga? Trump ini tidak bisa diramalkan ya. Dia bisa saja melakukan sesuatu karena kita perhatikan dukungan dari Republik itu sangat kuat, kemudian statement dari Hegseth itu sangat kuat, dan juga tekanan dari Netanyahu sangat besar, dan tekanan dari military industrial complex itu sangat besar. Ada kemungkinan dia melanjutkan perang, tapi dia terkendala waktu 30 hari. Tapi untuk itu kan dia harus punya agenda, apa yang dia bisa lakukan. Paling tidak sambil dia melakukan
perang terbatas, melakukan destabilisasi atas Iran, tapi dia mulai berperilaku diplomatis atas urusan nuklir. Seperti kita ketahui bersama, ini nuklir adalah sesuatu hal yang sangat Donald Trump tekankan. Tidak boleh Iran itu beranjak menuju nuklir, walaupun nuklir itu untuk tujuan damai. Mungkin kemungkinan besar Donald Trump akan mencoba berdiskusi perihal uranium enrichment levels. Kita ketahui bersama nuclear enrichment itu ada 4 tahap ya. Pertama, low enriched uranium, yakni berkisar antara 3 sampai 5%. Kemudian low enriched uranium plus itu bergerak dari 5 sampai 10%. Kemudian high assay low enriched uranium itu bergerak dari 5% sampai 19,75%. Dan yang terakhir highly enriched uranium. Tentunya akan dicobakan oleh Donald Trump agar Iran itu bergerak di sekitar low enriched uranium plus dan tidak lanjut dari skala uranium Iran sekarang, tapi Iran akan benar-benar dikendalikan oleh International Atomic Energy Agency. Kalau ini bisa Amerika lakukan dengan manis, tentunya melibatkan negosiasi yang luar biasa dengan IAEA, kemudian dengan Pakistan, kemudian di belakang layar Iran melakukan negosiasi rahasia dengan Iran. Ini masih mungkin. Jadi ini adalah salah satu jalan tengah, karena bagaimanapun bagi Iran itu pantang bagi mereka sebenarnya menggunakan nuklir itu untuk tujuan perang. Semua ayatullah itu frameworknya sama. Haram bagi Iran untuk menggunakan nuklir untuk tujuan perang. Cukup nuklir itu untuk tujuan damai, yakni industri, pertanian, kemudian juga kesehatan. Jadi ini yang Amerika Serikat harus diyakinkan bahwa Iran itu sebenarnya sudah mengekang diri mereka sendiri. Oke, tapi selain karena uranium itu, kira-kira apa sih faktor-faktor yang bisa memberatkan atau kemudian menyetujui sebaliknya menyetujui Kongres untuk kembali melanjutkan perang AS di Iran? Usai jeda, tetap bersama kami. Kita akan menjawabnya hanya di Sapa Indonesia Malam. Kalau gitu menurut Pak Mahfud sendiri, kira-kira apa sih faktor yang memberatkan atau sebaliknya bisa meringankan untuk menyetujui perang ini tetap berlanjut di dalam Kongres? Apakah hanya faktor tadi alasan uranium atau jangan-jangan ada faktor lain nih? Salah satunya misalnya dengan dorongan dari negara di luar Amerika. Ya, ada satu faktor lagi yang itu akan sangat menentukan apa keputusan akhirnya akan diambil oleh Trump, yaitu Israel. Ini mempengaruhi? Oh, sangat mempengaruhi. Kita jangan lupa bahwa Amerika masuk di dalam kancah perang dengan Iran itu kan setelah Israel kemudian mendahului serangan militer kepada Iran. Dan inilah yang membuat kemudian Amerika tidak bisa keluar dari kancah perang dengan Iran ini, walaupun sejumlah aliansi mereka di Teluk itu kan tidak setuju dengan serangan militer ini. Nah, kalau misalnya dengan perkembangan hampir 2 bulan ini membuat Trump tidak punya pilihan yang rasional kecuali menghentikan perang, pertanyaannya adalah apakah Israel akan legowo menerima keputusan itu? Menurut keyakinan saya dan kalau kita lihat tren yang ada, itu tidak. Israel tidak akan membiarkan Amerika dengan cepat mengambil keputusan itu. Pertimbangannya apa? Pertama, kalau itu dilakukan, ini akan membahayakan keberlangsungan dan nasib kekuasaan pemerintahan Netanyahu sendiri. Begitu perang ini dianggap selesai dan tidak ada kemenangan yang nyata dalam bentuk bahwa kemampuan Iran untuk melakukan pengayaan uranium dan kemudian mengembangkan senjata nuklir ini belum dihancurkan total, maka itu artinya yang dijadikan alasan utama Netanyahu untuk perang dengan Iran ini gagal. Dan itu berarti pemerintahnya bisa jatuh, karena ini kan parlementer mereka. Itu satu. Dan yang kedua, dalam kepentingan jangka panjang dan kepentingan strategi kawasan, kan Netanyahu dalam perang ini ingin membangun keseimbangan kekuatan baru di kawasan Timur Tengah dan di kawasan yang lebih luas lagi. Yaitu apa? Ketika peran militer Amerika mulai bergeser sedikit demi sedikit, maka Israel ingin menjadi kekuatan dominan di kawasan itu, dan Israel hanya mungkin menjadi kekuatan dominan di kawasan itu secara politik, militer, dan juga nantinya ekonomi, kalau kemampuan militer Iran dan kemampuan nuklir Iran ini sudah dihancurkan sehancur-hancurnya, karena inilah kekuatan yang masih tersisa. Ya. Dan ini sangat mempengaruhi sekali keputusan Kongres dan juga Trump. Ini akan sangat mempengaruhi keputusan Trump.
keputusan Trump. Oke. Karena Kongres sendiri kan sebenarnya kalau kita lihat secara rasional, mereka mungkin mayoritas akan menolak perang ini. Nah, tetapi karena juga ada pengaruh lobby Israel yang sangat kuat, kan kalau kita lihat komposisi yang tadi disampaikan Pak Reza, ya Republikan ini kan masih tetap mayoritas sederhana. Jadi saya kira faktor Israel ini akan sangat menentukan. Oleh karena itu kita lihat Israel sampai sekarang kan tidak mengakui dan tidak mau patuh menjalankan perpanjangan gencatan senjata di Lebanon Selatan. Oke, Pak Mahfuz, kalau misalnya AS menarik diri nih, kita berandai-andai lagi. Kalau AS menarik diri, oke, hentikan perang. Iya. Mungkin nggak pertanyaannya, Israel yang akan maju sendiri lawan Iran? Israel tidak dalam posisi siap untuk sekarang berhadapan langsung sendiri dengan kekuatan manapun di Timur Tengah, ya termasuk dengan Iran. Dia masih memerlukan tangan Amerika untuk menghancurkan kekuatan yang masih tersisa, yaitu Iran ini. Artinya di sini juga ambigu dong. Kalau mundur juga ada resiko, kalau tetap lanjut juga ada resiko. Betul. Dan disinilah kalau kita lihat kritis yang sangat kuat yang ada di publik Amerika dan di elit Amerika, bahwa yang dilakukan Trump ini sebenarnya bukan atas nama dan bukan untuk kepentingan Amerika, tapi atas nama dan untuk kepentingan Israel yang ingin menjadi kekuatan dominan di kawasan itu, tetapi mereka pinjam tangan Amerika untuk menghancurkan kemampuan nuklir dan kemampuan militer Iran. Oke, pertanyaan yang sama kalau gitu Pak Reza, apakah sekuat itu Israel bisa menentukan perang berlanjut atau tidak? Yang bisa menjawab ini adalah Iran. Iran sudah memiliki frase yang sangat jelas. Mereka menyebut dua negara ini setan ya. Amerika Serikat itu disebut oleh Iran sebagai Syaitanul Akbar atau setan besar. Dan Israel adalah juga setan, tapi setan kecil atau Syaitanul Asgor. Jadi dalam benak masyarakat Iran dan juga pemerintah Iran, dua negara ini tidak bisa dipercaya. Apapun kata Senat, apapun nanti kata Israel, tetap Amerika Serikat dan Israel akan berkoalisi untuk menyerang Iran. Dan untuk itu Iran selalu mengatakan kami siap negosiasi, tapi pada saat yang sama pelatuk itu tetap kami tekan. Jadi yang terjadi adalah apapun nanti kata DPR Amerika Serikat, apapun nanti goyangnya Donald Trump, tetap mereka akan menggunakan waktu 30 hari ke depan untuk melanjutkan perang. Walaupun skala perang itu akan berubah ya, tidak sedahsyat kemarin, tapi Amerika Serikat ingin menang cepat dan indah dalam arti mereka bisa mencekik ekonomi Iran, itu langkah satu, dan kedua menyatakan terus-menerus menang secara taktis. Dalam hal ini menggunakan angkatan udara, darat, laut Iran itu sudah kami lumatkan, kemudian tidak ada lagi potensi untuk nuklir. Tapi bagaimanapun juga Iran akan menolak karena yang mereka pertaruhkan adalah marwah sebuah peradaban yang sudah berusia 4.500 tahun. Jadi untuk itu kita perhatikan pemimpin Iran selalu mengatakan pada rakyatnya perang itu akan berlanjut. Pemerintah bersama rakyat mereka, dan bisa bertemu dengan konsultan-konsultan Iran di luar negeri, mereka mengatakan we will win, kita akan menang. Oke, Pak Reza, tapi kan berarti artinya yang bisa kita katakan adalah penentuan nasib Iran juga salah satu ditentukan oleh hasil Kongres dong ya. Nah kalau gitu pertanyaannya apa hal yang bisa memberatkan atau meringankan Kongres ini akhirnya menyetujui atau menyudahi perang? Apa faktornya? Apakah dua tadi, uranium dan Israel? Atau ada faktor yang lainnya? Pertama, Kongres harus dibukakan matanya ya, di mana mereka itu melihat bahwa ini adalah sekaranglah saatnya yang tepat untuk mengedepankan kenegarawanan mereka. Dan juga bagi Donald Trump juga harus ada sikap kenegarawanan, bahwa kalau ini perang ini berlanjut dan kemudian nanti pemilu setelah bulan November nanti reputasi dia makin turun, maka yang terjadi adalah impeachment itu terjadi, pemakzulan itu terjadi, dan untuk jangka panjang Republik akan diingat sebagai partai perang, dan tentunya kan ini tidak baik bagi masyarakat, bagi Republik itu sendiri. Dan tampaknya mungkin perang itu di stop kalau Donald Trump mengatakan kalau Kongres mengatakan perang selesai, tapi Donald Trump pada saat yang sama mengatakan kami menang secara taktis dalam perang. Dalam hal ini adalah rezim itu semakin tidak stabil, kemudian angkatan bersenjata Iran itu sudah lumat, dan juga kapasitas nuklir dan kapasitas misil mereka sudah turun dahsyat. Walaupun pada saat yang sama dunia melihat bahwa sebenarnya Amerika Serikat itu sudah kalah secara strategis. Oke, Pak Mahfuz, gimana kalau operasi militer ini akhirnya tetap berjalan? Ya, operasi militer ini berjalan dalam bentuk lain, yaitu tindakan pemerintah Amerika untuk melanjutkan sanksi kepada Iran
Dan kalau Amerika melanjutkan sanksi terhadap Iran, dia akan memiliki payung hukum yang sudah ada sebelumnya. Bahkan ada resolusi PBB, ada keputusan pemerintah Amerika, bahkan Uni Eropa juga mendukung sanksi terhadap Iran yang sudah berjalan hampir 30 tahun lebih. Nah, apa yang dilakukan oleh Amerika? Yang dilakukan oleh Amerika adalah dia terus memblokade Selat Hormuz terhadap kapal-kapal yang berangkat dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran, termasuk kapal-kapal Iran itu sendiri. Nah, jadi yang digunakan payungnya adalah melanjutkan sanksi internasional terhadap Iran. Nah, kalau ini dilakukan, maka Trump tidak membutuhkan persetujuan dari Kongres. Karena ini bukan perang atau bukan penggunaan instrumen militer untuk keperluan khusus. Ya, dia pakai cara yang lain. Nah, yang kedua, tergantung bagaimana cara Iran meresponnya. Kalau Iran meresponnya mengatakan, oh ini kelanjutan perang, tapi dengan cara baru, lalu dia melontar, misalnya Iran melakukan serangan balik atau pembalasan dengan serangan secara militer, ini bisa menjadi alasan baru bagi Trump untuk mengajukan, mengajukan otorisasi baru ya penggunaan militer dalam menghadapi serangan Iran. Jadi ya dalam politik orang tidak akan berhenti hanya pada 1-2 cara, dia akan cari cara yang lain. Apalagi misalnya kalau faktor misalnya ada pemilu setelah bulan September, lalu preferensi publik ini terus menurun terhadap Trump dan Republik, ya mereka pasti ingin akan pilihannya adalah ya sudah perpanjang perang, dengan cara itu kita bisa survive. Karena kalau perangnya diberhentikan sekarang, oh ini trennya pasti akan anjlok karena persepsi publik Amerika, oh mereka kalah. Mereka kalah perang dan ini tindakan politik yang karena sulit juga membaca Trump ya. Balik lagi bukan hanya seorang presiden Amerika Serikat, karena beliau dia pun juga adalah pebisnis yang tangguh begitu ya. Sebagian Netanyahu kan sekarang sedang menghadapi peradilan, ya kan? Dan juga dia menghadapi banyak mosi tidak percaya dari parlemennya. Tetapi dengan dia memutuskan melanjutkan perang, ya itulah cara dia untuk bisa survive secara politik. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir ke Pak Reza, apa yang kira-kira membuat akhirnya Trump ini bisa memilih untuk menghentikan perang? Ada nggak hal yang bisa akhirnya mengubah keputusannya Trump? Mungkin dengan catatan ya, Trump itu mengedepankan nilai-nilai kenegaraan ya. Tentunya dia sudah sadar bahwa secara taktis dia menang, tapi secara strategis dia itu kalah. Dan untuk itu dunia juga harus menekan Donald Trump. Nggak mungkin Donald Trump itu punya ide sendirinya. Mungkin NATO harus berbicara, mungkin Uni Eropa harus berbicara, mungkin juga AEIE mengatakan bahwa Iran itu tanpa perlu ditekan lagi sudah membatasi dirinya perihal low enrichment uranium tersebut. Kemudian juga kemungkinan besar negara-negara di dunia yang selama ini merupakan sekutu dia itu mengatakan bahwa perang ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Tapi tentunya mereka juga berpikir ke depan itu mereka tetap harus menjaga solidaritas ya. Mungkin mereka mengatakan bahwa NATO tetap bersama Anda dan kita nanti Amerika Serikat dan NATO berkinerja di sektor yang lain. Jadi kemungkinan besar adalah konsorsium di luar Selat Hormuz, dan untuk itu paling tidak Amerika Serikat tidak kehilangan muka. Oke, artinya tapi dari kemungkinan-kemungkinan yang kita bincangkan selama 1 jam ini, kita balik lagi menunggu hasil dari Kongres itu sendiri, apakah akan melanjutkan atau menyudahi perang. Terima kasih ulasannya Pak Teguh Reza Shah, pakar hubungan internasional dari Presiden University dan pengamat Timur Tengah, Pak Mahfud Sidi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Bersama kami, saudara, di Yogyakarta dan Banda Aceh terkuak ada kekerasan di daycare yang menyisakan trauma mendalam tentunya bagi bayi dan juga balita yang tak berdaya. Apa yang harus dibenahi agar anak-anak tidak lagi menjadi korban? Saat lagi kami akan ulas di Sapa Indonesia Malam. Punggung anak saya itu ada goresan, kemudian bibirnya ada luka. Para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Yang itu membuat memang para orang tua merasa sangat menyesal menitipkan anak di sana, dan juga tentu saja merasa bersalahnya sangat besar. Dua kasus, dua kota dalam waktu yang hampir bersamaan.
Tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak justru berubah menjadi ruang penuh luka. Di Yogyakarta dan Banda Aceh terkuak dugaan kekerasan di daycare yang menyisakan trauma mendalam bagi bayi dan balita yang tak berdaya. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab? Karena tangis yang tak terdengar oleh orang tua, luka yang tak selalu terlihat oleh mata, akhirnya tampak. Kami dapat report foto punggung anak saya itu ada goresan, kemudian bibirnya ada luka. Nah, dia menginfokan bahwa Bun ini luka dari rumah ya, ibu yang lain yang menitipkan sana, lukanya sama di tempat yang sama, ada kesamaan luka yang berarti ini ada luka karena sudah pas di sana. Di Yogyakarta, sebuah daycare yang tampak biasa menyimpan kisah pilu. Puluhan anak diduga menjadi korban kekerasan bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. 53 anak mengalami kekerasan dengan dugaan aktivitas yang tak wajar yang dilakukan pengasuh. Dalam proses tersebut, petugas menemukan adanya dugaan perlakuan tidak layak terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhan di tempat tersebut. Sejumlah pihak diduga terlibat, baik dari unsur pengelola maupun pengasuh, telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, serta telah dilakukan penahanan. Selain itu, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari mantan karyawan yang tak tahan melihat dugaan kekerasan tersebut. Polisi pun bertindak. 13 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pemilik yayasan, pengurus, dan pengasuh. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Ardian menyebut, para pengasuh setiap pagi diperintahkan oleh kepala sekolah dan ketua yayasan untuk memperlakukan anak-anak dengan tidak wajar di dalam kamar sempit. Dari hasil penyidikan dan visum, para korban mengalami luka di pergelangan tangan akibat bekas ikatan. Itu rata-rata lukanya di pergelangan, artinya itu mungkin luka dari tali yang kencang gitu ya, kencang. Karena ketua yayasan dan kepala sekolah ini selalu hadir tiap pagi dan mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, bukan? Benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun-temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Bidang Hukum Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Yogyakarta menyiapkan 3 pengacara untuk memberikan pendampingan hukum kepada orang tua korban dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Langkah ini diambil guna memastikan proses hukum berjalan tuntas dan memberikan keadilan bagi korban. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Maesti Wijayanti menggambarkan kondisi korban pasca terbongkarnya kekerasan di daycare Little Aresya. Selain mengalami kekerasan fisik dan psikologis, orang tua juga menyebut banyak di antara anak mereka yang kini mengalami gangguan kesehatan. Dan memang ketika kita bertemu, semuanya bercerita, semuanya menangis bercerita bahwa putra-putrinya mendapatkan perlakuan yang kemudian menyebabkan kondisi anak-anak kita, anak-anak beliau-beliau, putra-putri semua itu banyak yang menderita beberapa penyakit yang mereka tidak menduga sebelumnya bahwa itu diduga berasal dari tempat penitipan anak-anak kita. Jadi ada yang bronkitis, kemudian ada yang gatal-gatal, kemudian juga ada traumatis terhadap sesuatu dan lain halnya yang itu membuat memang para orang tua merasa sangat menyesal menitipkan anak di sana dan juga tentu saja merasa bersalahnya sangat besar. Perasaan bersalah kepada anak-anak tersebut sangat besar. Sementara mereka memang sangat membutuhkan tempat penitipan anak ini karena kedua-duanya bekerja. Nah, tentu hal ini juga menimbulkan traumatis juga pada para orang tua bagaimana mereka bisa menentukan tempat penitipan anak yang terbaik. Pilu di hati belum hilang, namun video kekerasan lainnya yang juga terjadi di daycare muncul ke permukaan. Kali ini kasusnya terjadi di Banda Aceh. Seorang anak terus menangis saat disuapi makan.
Pelaku tampak beberapa kali menganiaya korban dan melakukan tindakan kekerasan lainnya. Sementara pengasuh lain hanya menonton. Usai kasus ini bergulir, polisi menangkap pelaku dan menetapkan 3 tersangka. Di mana saat ini kita sudah menetapkan 3 orang tersangka daripada penganiayaan terhadap anak, di mana keterangan daripada tersangka yaitu adalah kesal di mana anak tersebut tidak menurut saat akan diberikan makan. Dan hasil dari penyidikan, lagi-lagi, baik daycare di Banda Aceh maupun di Yogyakarta tidak memiliki izin operasional. Pemerintah kota pun langsung menyegel dan menutup permanen daycare tersebut dan berjanji akan meningkatkan pengawasan untuk daycare lain agar kasus ini tak lagi terjadi. Datang kemari untuk kita melakukan penyegelan secara permanen karena memang sudah terbukti ada kesalahan-kesalahan setelah dilakukan penyelidikan. Men-sweeping semua tempat-tempat yang menyelenggarakan penitipan anak di Kota Jakarta karena seperti yang kemarin terjadi itu kan tidak ada izin, belum ada, hanya ada yayasannya tapi tidak ada izin. Izin sebagai TPA, izin sebagai PAUD atau TK itu tidak ada izin. 2 kasus, 2 kota, namun polanya serupa. Kurangnya pengawasan, lemahnya regulasi, dan kelalaian yang berujung pada kekerasan. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pengelola daycare? Apakah pengasuh atau negara yang belum maksimal mengawasi? Dan yang paling penting, apa yang harus dibenahi agar anak-anak tak lagi menjadi korban? Anak-anak ini masih di bawah 2 tahun gitu ya. Tentu saja mungkin core memorinya belum terlalu menetap gitu ya dalam ingatan jangka panjangnya. Tapi yang namanya trauma itu tidak tergantung oleh kemampuan kognitif gitu ya. Walaupun si anak ini belum memahami apa yang terjadi, tapi dia merasakan ada perlakuan yang tidak nyaman di badannya dia gitu ya. Jadi badannya dia, sensorinya dia yang merekam rasa tidak nyaman itu. Jadi ini sebenarnya memang kalau ditanya apa yang perlu diperbaiki, yes, orang tuanya lebih jeli untuk mengamati tanda-tanda. Tapi orang tua juga perlu disupport oleh sistemnya gitu ya. Oleh si daycare atau sekolah ini, seperti yang saya dengar kan daycare yang sekarang berkasus ini juga tidak ada izinnya gitu kan. Sehingga tidak ada pengawasan secara berkala dari katakanlah Pemkot gitu yang sidak sekali-sekali. Terus juga sistem dari pengawasan si daycare ini sendiri gitu ya. Karena gini, ada kemarin bilang ya pilih daycare-nya ada CCTV-nya dong gitu ya. Yang orang tuanya bisa trial dan sebagainya. Tapi kebanyakan daycare-daycare seperti itu juga harganya lebih mahal gitu ya. Nah ini kan balik lagi ke kemampuan orang tuanya. Nah kasihan kalau orang tuanya yang memang punya keterbatasan tapi membutuhkan daycare ini karena mereka harus bekerja. Nah ini mesti gimana gitu. Pilihannya jadi sangat terbatas. Nah sistemnya perlu diperbaiki dan mungkin dari segi perizinannya ya. Jadi perizinannya tidak hanya mungkin izin tempat atau izin buka usaha saja, tapi mungkin dilihat kapasitas para pengasuhnya seperti apa gitu. Ini bukan sekadar kasus, ini adalah peringatan keras bahwa perlindungan terhadap anak tak boleh lagi diabaikan. Tim Liputan Kompas TV. Hadiri May Day, Presiden Prabowo Subianto buka dan lempar baju di depan para buruh. Saat lagi kami kembali dengan informasinya bersama Tifal Solesa. Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Presiden Prabowo Subianto buka baju dan melemparkannya di depan para buruh. Momen ini terjadi saat Presiden hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional, Jakarta. Para buruh menyambut Prabowo saat ia tiba di Monas sekitar pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat. Tidak hanya menyapa, Prabowo juga ikut berjoget seperti yang Anda lihat di sini bersama dengan para buruh pagi tadi. Dan usai menyampaikan sambutan, Prabowo melepas seragam safarinya lalu melemparkannya kepada massa di depan panggung. Tak lama berselang Prabowo juga sempat membagi-bagikan kaos
dari atas mobil Maung Bandung selepas acara di Monumen Nasional Jakarta. Kalau kita cermati, dalam perayaan Hari Buruh Sedunia di lapangan Monas tahun ini, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah janji. Di antaranya, janji membangun rumah subsidi untuk buruh dekat kawasan industri. Lalu buruh dapat mengajukan kredit rakyat dengan bunga 5%. Ia juga menjanjikan segera membangun tempat penitipan anak untuk buruh. Lalu akan membentuk satuan tugas mitigasi pemutusan hak kerja buruh atau PHK. Presiden juga memastikan pengemudi ojek daring atau ojol mendapatkan hasil kerja 92% serta perlindungan BPJS Kesehatan. Ia juga menjanjikan kesejahteraan 6 juta nelayan dan bantuan kapal, serta memastikan rancangan undang-undang atau revisi atas Undang-Undang Ketenagakerjaan selesai dan disahkan bersama DPR tahun ini. Mulai tahun ini juga 1 juta rumah akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri. Kredit untuk rakyat maksimal 5% 1 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare, ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pembentukan satuan tugas mitigasi pemutusan hubungan kerja dan kesejahteraan buruh. Pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Akan diberikan BPJS Kesehatan. Kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya. Dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka. Segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai. Rumah subsidi, kemudian kredit usaha dengan bunga 5% hingga pengemudi ojol dapat hasil 92%. Itu beberapa janji Presiden Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun ini. Buruh pun mendambakan janji-janji itu benar-benar bisa terlaksana. Pertanyaannya bagaimana pemerintah bisa membuktikan komitmen itu? Saya akan diskusikan ini bersama anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB Zainul Munasihin dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Pak Zainul, dari janji-janji disampaikan Presiden di May Day hari ini, sudah ada beberapa yang sempat dibahas antara pemerintah mungkin dengan Menaker, dengan teman-teman di Komisi 9? Dari sekian yang disampaikan Pak Prabowo terkait janji beliau kepada para pekerja, ada beberapa yang sudah dibicarakan pendahuluan dengan kita ya. Yang pertama itu adalah menyangkut soal revisi Undang-Undang Tenaga Kerja sebagai amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Tenaga Kerja. Sudah sempat ada pembicaraan, tapi masih sangat awal ya, masih sangat awal. Sampai sekarang kita masih menunggu sebenarnya surprise ya, surat dari Presiden terkait pembahasan revisi Undang-Undang Tenaga Kerja ini. Tapi pembicaraan-pembicaraan di awal ya, pembahasan di term-term yang pokok-pokok pikiran sudah mulai digulirkan antara kita juga dengan Kementerian Tenaga Kerja. Yang kemudian yang kedua menyangkut soal ojol ya, soal ojol karena itu lebih ke Komisi 5 ya, bukan di Komisi 9. Saya kira pembicaraan antara pemerintah dengan DPR terkait dengan pekerja gig ekonomi ini juga sudah
mulai ada pembahasan awal, bahkan sekarang Komisi 5 DPR RI sudah mulai mencoba untuk menginisiasi terbitnya regulasi atau undang-undang yang mengatur pekerja gig ekonomi, salah satunya adalah teman-teman di ojol. Jadi beberapa poin sudah sempat dibicarakan, tapi eksekusinya kan lebih banyak nanti di pemerintah ya. Contoh misalnya yang terkait kebijakan pemerintah yang meminta aplikator ojol untuk menyisihkan 92% keuntungannya untuk para mitra, itu kan sudah diterbitkan perpresnya oleh Pak Prabowo per hari ini ya. Jadi saya kira eksekusinya lebih banyak di pemerintah. Tapi kalau kemudian ada, sorry saya potong Pak, kalau kemudian ada bantuan rumah, kemudian ada janji yang disampaikan ada daycare yang bakal dibangun di kawasan industri dan semacamnya dengan harapan itu bisa mendukung perlindungan dan kesejahteraan bagi para buruh, menurut Anda itu semua yang disampaikan Presiden tadi pagi itu cukup relevan in this economy untuk para buruh? Menurut saya cukup ya, karena itu yang dibutuhkan paling mendesak dan mendasar bagi para pekerja kita, selain soal hak-hak upah dan segala macam ya. Saya kira itu sangat dibutuhkan dan menurut saya sangat tepat kalau Presiden memberikan atensi khusus kepada para pekerja kita melalui intervensi-intervensi yang disebutkan tadi itu. Daycare, kemudian rumah bersubsidi, kredit usaha mikro. Saya kira itu sangat tepat dan sebagian sebenarnya sudah tersedia, tapi mungkin karena belum ada keseriusan dan juga belum ada yang bisa menjembatani secara lebih konkret, beberapa kebijakan pemerintah yang sudah disebut oleh Pak Prabowo itu belum tereksekusi dengan baik di lapangan. Contoh misalnya kredit usaha mikro. Pemerintah sudah menyiapkan kredit usaha mikro itu sampai di level bunga 3% melalui membiayai PIP ya, PI itu. Jadi sudah ada, nanti ada lagi KUR. Ya, KUR juga begitu, bunganya antara 4 sampai dengan 6%. Tapi problemnya adalah realisasi di lapangannya masih banyak perbankan kita yang masih belum terbuka terhadap pengajuan kredit usaha mikro yang diajukan oleh warga masyarakat kita. Nah, dengan penegasan Pak Presiden tadi itu menurut saya ini warning ya kepada perbankan kita khususnya yang Himbara untuk mempercepat realisasi kredit usaha mikro ini kepada para pekerja. Pak Agus, dari sekian banyak yang disampaikan rencana-rencana Presiden kepada para buruh ini, mana yang realistis dan bisa cepat untuk dieksekusi tahun ini, Pak? Ya, saya sih ragu ya dari sisi financial support. Kita sudah kegerus ini sekarang, semua pos keuangan sudah hampir cadangan tinggal 120 triliun. Saya terus terang agak ragu itu mana yang bisa direalisasikan. Karena biasa Presiden itu selalu bilang ini begini, tapi kan underlying-nya ada nggak? Saya khawatir sekali itu, karena yang disebutkan itu banyak underlying atau latar belakang kebijakannya, perundangannya nggak lengkap. Itu mesti dilengkapi dulu. Nah, kalau main langsung begitu bisa berbahaya dari sisi tata kelola negara. Sehingga kalau menurut Anda, kalau in this economy, saya sekali lagi membahasakannya begitu, karena kan tekanan ekonomi sekarang terutama geopolitiknya, efeknya kemana-mana Pak, ditambah dengan dorongan dari para buruh ini tetap menaikkan upah, konteksnya yang paling krusial menurut Anda, yang paling realistis itu harus memberikan apa nih kepada para buruh ini? Ya, persoalannya kita kekurangan dana, terserah Pak Prabowo kan dananya semua habis ke program-program dia, yang program-program baik, program-program kampanye maupun program-program dadakan. Sekarang terus terang saya tidak tahu dari mana anggaran itu akan diambil. Terserah Pak Menteri Keuangan untuk mengatur. Tapi saya pesimis bahwa dana itu ada melihat kondisi keuangan indeks kita turun terus sampai 6, kemudian kita sudah 17.400 dan seterusnya. Saya ragu itu ada dananya. Dan lagi yang kedua saya katakan tadi, underlying semua yang disebutkan Pak Prabowo itu belum ada. Nah, itu harus dibereskan dulu. Mau tahun ini saya ragu terus terang. Ada pula yang disebutkan begini Pak Zainul. Ada pembentukan Satgas PHK dan kesejahteraan buruh. Tahun lalu di Mei Day 2025 saya ingat Pak Prabowo sempat bilang akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh. Isinya adalah tim yang diwakilkan oleh aliansi-aliansi buruh dengan harapan ada masukan terhadap regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang tidak relevan, itu bisa jadikan masukan. Nah, dengan adanya Satgas ini menurut Anda cukup relevan dengan konteks yang ada sekarang soal ketenagakerjaan, Mas?
Saya ragu sekali lagi ya, terus terang apa yang disampaikan Presiden tadi Sorry, saya kasih ke Pak Zainul. Sorry, Pak Agus, saya kasih ke Pak Zainul dulu ya. Pak Zainul silakan. Ya, jadi gini, kan kita tahu nih, sektor tenaga kerja itu kan boleh dikata adalah sektor hilir ya. Sektor hulunya itu kan ada di iklim usaha sebetulnya. Kalau iklim usaha kita ini baik, iklim ekonomi kita ini berjalan dengan baik, maka sebetulnya sektor tenaga kerja juga akan mengikuti. Kenapa ada PHK, ya kan? Kemudian kenapa ada pabrik tutup? Kenapa kemudian ada upah minimum yang upah buruh yang rendah? Kenapa ada hak pekerja yang tidak dibayarkan? Itu karena kan iklim usaha kita tidak kondusif untuk menciptakan satu hubungan industrial yang positif. Saya yakin bahwa tidak ada pengusaha yang ingin mem-PHK karyawannya, nggak ada. Seluruh pengusaha pasti pengennya usahanya jalan, bisa menerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup, upahnya juga cukup gitu. Nah, jadi menurut saya Satgas PHK itu penting menurut saya. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu adalah memastikan di sektor hulunya iklim usaha kita ini benar-benar memberikan ruang yang cukup untuk tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor usaha yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Kalau saya sih begitu. Tapi kalau kemudian Satgas itu sudah dibentuk, Pak, sudah kadung terbentuk dan timnya misalnya sudah ada di situ, maka PR-nya kalau Anda anggap hulunya jadi permasalahan, tim ini bisa melakukan apa kalau begitu? Mitigasi menurut saya. Bisa nggak Satgas PHK ini melakukan mitigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang punya potensi untuk PHK? Sehingga tidak perlu menunggu setelah ada PHK baru kemudian pemerintah turun. Sebelum itu harus ada, misalnya gini, mapping atau peta mana perusahaan-perusahaan di Indonesia ini yang berpotensi untuk melakukan PHK. Nah, sebelum PHK itu terjadi, dilakukan approach, dilakukan pendekatan, apa sih masalahnya, kalau memang harus diberikan insentif terhadap perusahaan itu agar tidak terjadi PHK, itu langkah antisipatif yang menurut saya harus dilakukan oleh Satgas PHK. Tapi kalau Satgas PHK bekerjanya setelah terjadi PHK, ya menurut saya sudah sangat terlambat. Oke. Pak Agus, kalau kemudian Satgas PHK dan kesejahteraan buruh ini sudah dibentuk dan orang-orangnya sudah ada, maka PR-nya sekarang harus bagaimana kemudian tim ini bekerja dengan tujuannya itu tadi, menekan PHK, kemudian kesejahteraan buruh itu juga ikut meningkat. Begini, faksi dari Persatuan Buruh itu banyak sekali loh. Hati-hati, siapa yang mau ditaruh di Satgas itu. Semua harus ada pemerataan. Itu PR lain buat pemerintah, karena faksi-faksinya banyak sekali buruh itu. Nah, itu yang perlu pertama diperhatikan. Nah, kalau ada persoalan-persoalan ya, itu dengan cepat seperti sekarang, saya sekali lagi terus terang ragu itu bisa terlaksana tahun ini. Mungkin saya salah. Oke. Nah, sekarang yang juga jadi pertanyaan adalah tuntutan dari para aliansi buruh tadi pagi kelima-limanya mendorong masalah revisi atas RUU Ketenagakerjaan. Tadi Pak Zainul sudah bilang ini masih tahap awal dulu, masih nunggu surpresnya dulu. Kalau kemudian Presiden sudah menyatakan dorongan itu harus segera dilakukan pengesahan, harus segera dibahas dan disahkan di tahun ini, mungkin nggak kira-kira 2026 ini revisi itu bisa betul-betul terjadi? Tapi jawabnya nanti, kita jeda dulu ya. Tetap di Kompas TV. Sebelum kita lanjutkan diskusi, Bapak-Bapak, saya sempat bertemu dengan beberapa buruh di May Day Fiesta yang berlangsung di Monas pagi tadi. Sebagian buruh berharap kepada saya, Presiden Prabowo Subianto bisa membuktikan janji-janjinya bisa terlaksana seperti yang sudah disampaikan dalam pidato di acara May Day Fiesta tadi. Dan mereka berharap pemerintah juga bisa meningkatkan kesejahteraan buruh pada aspek lain. Nah, mereka menilai pemerintah perlu meningkatkan standar upah minimum karena dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Buruh juga masih mempertanyakan pengawasan berbagai aturan tentang ketenagakerjaan, serta para buruh meminta pemerintah serius dalam perlindungan dan hak kerja seperti iuran jaminan kesehatan yang gratis. Kita coba simak dulu. Kayak kita di shift malam tidak ada lembur lagi, karena kan itu memang full, kita kerja malamnya nggak bisa tidur kan, hujan kita terjang, tapi upah lemburannya dihilangkan. Mudah-mudahan itu terwujudkan, itu benar-benar dibuktikan, jangan omong kosong di belakang. Banyak buruh-buruh yang mengeluh tentang keadilan yang tidak merata gimana. Kenaikan harga sama upah tenaga kerjaan itu jauh banget, harusnya 6 ke atas. Di samping dari janji-janji Pak Prabowo, itu kesejahteraan harus lebih terjamin. Contoh dari BPJS harus digratiskan.
semua unsur. Jadi digampangkan segalanya, dimudahkan kesehatan segala macam. Yang paling dibutuhkan itu soal kesehatan. Dalam event yang sama, usai mengikuti perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, massa buruh mendapat bantuan bahan pokok dari Istana Kepresidenan, berisi beras, susu, gula, dan makanan siap saji. Tak hanya di Monas, massa aksi dari berbagai aliansi dan mahasiswa sempat berkumpul juga di depan Kompleks Parlemen menuntut DPR RI kembali meninjau Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak pro terhadap pekerja dan minimnya perlindungan terhadap pekerja migran. Membersamai perjuangan buruh pada aksi di depan gedung DPR, mahasiswa UI, Universitas Nasional dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengikuti aksi peringatan Hari Buruh Sedunia. Nah, Pak Agus sempat disinggung soal undang-undang oleh massa. Nah, ada penekanan dari Presiden bahwa pemerintah bersama dengan DPR harus segera membahas revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dan harus disahkan tahun ini. Kalau kemudian niat itu betul-betul serius, siapa yang duluan harus bertindak sekarang dan hal apa yang rasanya paling mungkin dilakukan untuk awalan ini? Ya, sekarang tadi katanya surprise-nya belum keluar. Keluarin dulu. Ini siapa sih yang membuat, adalah DPR atau kementerian? Nah, itu masih, kalau mau selesai tahun ini, saya terus terang ragu. Ini tinggal bulan, ini sudah bulan ke-5 kan. Nah, terus mau berapa nggak ada. Itu reses masih berapa kali lagi. Nah, jadi menurut saya ya harus dikerjakan, tapi tidak akan bisa disahkan pada tahun ini, kecuali tata kelolanya dilanggar. Nah, ini kan karena putusan dari Mahkamah Konstitusi yang awalnya klaster ketenagakerjaan itu masuk dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, kalau kemudian ada amar perintah dari MK untuk kemudian merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, Pak Agus, hal apa yang menurut Anda jadi concern dan betul-betul diperhatikan di situ? Apakah sebatas outsourcing yang jadi pembahasan dari teman-teman buruh atau ada hal lain sebetulnya? Ya, persoalannya adalah kenapa ada outsourcing? Karena kalau tidak di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu pekerja pun yang keluar salah atau apa kan tetap dikasih pesangon. Makanya di Undang-Undang 13 itu muncul outsourcing. Nah, sekarang mau dihilangkan, ya dibahas dengan industri. Kalau industri dipaksa terus kan mudah buat industri untuk pergi dari Indonesia. Dicarilah titik temunya dengan organisasi buruh. 162 kilo. Oke. Pak Zainul, sejak Presiden sudah menyampaikan itu pagi tadi, apakah sudah ada komunikasi antara pemerintah dengan Komisi 9 atau DPR secara non formal dulu sebelum surprise itu dikirimkan ke DPR, Pak? Ya, di level pimpinan sepertinya sudah ya. Saya belum mengupdate, tapi saya yakin sudah di level pimpinan karena kan komunikasi dengan istana ini kan sangat berjalan dengan sangat baik antara pimpinan DPR dengan pemerintah. Nanti kita tunggu surprise-nya nanti apakah dibahas di Komisi 9 ataukah dibahas di Balik. Karena beberapa undang-undang yang irisannya dan Komisi 9 kan juga diselesaikan di Balik. Contoh kemarin undang-undang misalnya perlindungan pekerja rumah tangga, PPRT kan juga diselesaikan di Balik. Undang-undang perlindungan pekerja migran juga sekarang sedang running di Balik. Jadi kami di Komisi 9 tentu sangat siap kalau diminta untuk membahas. Dan menurut saya kalau Pak Agus tadi pesimis, saya sih kok optimis ya tahun ini. Asalkan segera turun surprise-nya, insya Allah selesai. Kenapa? Karena kan kita tinggal masuk di poin-poin krusialnya saja. Nggak banyak kan poin-poin krusial itu kan, misalnya soal upah, kemudian perlindungan sosial tenaga kerja, kemudian soal kesehatan, kemudian juga soal mekanisme PHK dan lain. Saya poin-poin krusialnya kan sudah kita kantongi. Tinggal nanti kita duduk bersama, kita sepakati mana titik temu tadi Pak Agus sampaikan itu. Jadi titik temunya ada di wilayah mana. Kalau kemudian tuntutan untuk menghapus outsourcing seberapa mungkin itu, Pak Zainul? Ya itu kan aspirasi dari para pekerja. Kan kita harus mendengar juga istilahnya suara atau aspirasi dari teman-teman pengusaha seperti apa. Menurut saya ada beberapa jenis pekerjaan yang mungkin nanti harus kita lihat. Kalau misalnya itu mekanisme outsourcing-nya dihapus, harus didiskusikan dengan menggunakan mekanisme kontrak kerjanya seperti apa. Kan banyak juga kan masyarakat juga mereka sangat tergantung juga dengan keberadaan di saat mereka misalnya tidak punya akses pekerjaan ke
korporat utamanya, maka perusahaan outsourcing yang kemudian menanggung biaya hidupnya, misalnya gitu. Itu kan praktek seperti itu banyak. Nah, kalau kemudian outsourcing dihapuskan semuanya, bagaimana dengan nasib para pekerja kita? Kan juga itu kan lebih mendalam, termasuk dengan teman-teman di pengusahanya, gitu. Jadi kita harus duduk bersama, nggak bisa satu pihak. Pak Agus, kalau kemudian ada tuntutan atau dorongan untuk menghapus outsourcing, sementara sebelum ada dorongan itu, singkat saja Pak ya, sebelum ada dorongan itu, sudah ada Permenaker di situ yang mengatur ada 6 sektor saja yang diterapkan, yang bisa menerapkan outsourcing. Tapi dari Said Iqbal menyampaikan itu tetap tidak sesuai dengan keinginan mereka, hapus outsourcing. Cari jalan tengahnya, singkatnya Pak, masih memungkinkan atau tidak menghapus outsourcing itu? Masih, tapi berat. Jadi terserah pembahasan dengan industri kan, dengan pemberi kerja. Sekarang prosedurnya kita itu perlu investor. Sekarang investornya sudah pada kabur. Kalau dipaksa gitu, apa yang masih ada mau? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman di serikat pekerja. Oke, Pak Agus Pambagio, Mas Zainul, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami. Selamat malam semuanya. Malam. Berita lainnya, usai jeda, 3 warga Indonesia ditangkap kepolisian Arab Saudi di Mekah terkait praktik haji ilegal. Tetap di Kompas TV. Saudara, 3 warga Indonesia ditangkap kepolisian Arab Saudi di Mekah terkait praktik haji ilegal. Selain pelaku, sejumlah barang bukti disita, diantaranya sertifikat haji dan uang tunai. Ketiga WNI ini ditangkap kepolisian Arab Saudi di sebuah hotel kota Mekah pada Selasa waktu setempat. Saat ditangkap, 2 pelaku menggunakan seragam petugas haji yang diduga palsu. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penipuan dan penggelapan layanan haji ilegal. Pelaku diduga menyebarkan iklan layanan haji palsu via media sosial. Penangkapan dilakukan saat musim haji, kala Arab Saudi tengah memperketat patroli di kota suci. قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على 3 مقيمين من الجنسية الإندونيسية لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة حاسبة. Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi terbaru yang baru saja diterima redaksi kami. Peringatan Hari Buruh diwarnai kericuhan. Kelompok massa membakar bangunan di kawasan Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat. Kelompok massa membakar sebuah bangunan dan videotron kawasan Simpang Taman Sari, Kota Bandung. Belum diketahui pasti siapa kelompok massa yang membakar bangunan itu. Akibat kericuhan, lalu lintas di kawasan tersebut ikut tersendat karena massa menutup akses jalan. Demo pada peringatan Hari Buruh Internasional di Bandung, Jawa Barat berujung ricuh. Kami akan tanyakan langsung hal ini bersama jurnalis Kompas TV Reza Pratama untuk mengetahui keadaan terbaru di sana dan kronologinya. Reza dengan Tifal di sini, sejauh mana kita perlu paham peristiwa yang terjadi sampai terjadi ada pembakaran di situ? Baik Tifal dan juga saudara, ini juga ketika sebelumnya tadi saya sore itu memantau di CCTV ATCS Kota Bandung begitu ya. Aksi massa yang diwarnai kericuhan ini terutama membakar sebuah bangunan. Kami pun belum bisa melihat jelas bangunan apa yang dibakar, Tifal dan juga saudara. Namun yang jelas di kawasan tersebut ada videotron begitu ya. Aksi ini sudah terjadi sejak pukul, kalau kami pantau sejak pukul 5:30 sore, Tifal dan juga saudara. Karena sebelumnya massa aksi juga sempat melakukan unjuk rasa begitu ya di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun ketika sudah bubar begitu ya, massa aksi ini menuju ke kawasan Taman Sari Kota Bandung. Kalau misalnya dari arah Jalan Layang Pasteur ini atau Pasupati, maksud kami itu ketika akan ke arah Taman Sari turun ke arah bawah itu sudah sangat tersendat sekali, Tifal dan juga saudara. Apalagi saat ini momen libur panjang begitu ya, banyak sekali wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Dan kalau bisa dilihat di visual yang saya tampilkan begitu ya dari kejauhan,
api memang masih terlihat begitu ya membakar sebuah videotron, dan kalau tidak salah nanti saya konfirmasi lagi bahwa di bawah videotron tersebut ada bangunan, entah itu warung. Seingat saya nanti kalau sudah kondusif situasinya nanti akan kami kabarkan lebih lanjut kepada Anda Tifal dan juga saudara. Karena ketika tadi saya mengambil gambar begitu ya di dekat lokasi, kelompok massa tertentu ini seperti mengintimidasi gitu Tifal dan saudara. Tadi kami sempat diminta untuk menghapus video, namun situasinya saat ini memang seperti itu Tifal dan juga saudara. Posisi Anda, sorry saya potong Reza. Posisi Anda sedekat apa dengan titik bangunan yang terbakar yang kami terima visualnya terakhir kali itu? Oke. Kalau diperkirakan Tifal dan juga saudara ini sekitar 30 meter, karena di dekat bangunan yang terbakar ini ada sebuah pusat perbelanjaan, yaitu Baltos mungkin. Kalau misalnya lebih mendekat lagi, dikhawatirkan tidak kondusif begitu. Tifal dan juga saudara, mungkin kalau saya lihat situasinya saat ini adalah lalu lintas yang memang saat ini tersendat, tidak bisa kemana-mana Tifal dan juga saudara. Banyak juga di sini warga yang sedang memperhatikan begitu ya Tifal. Namun sejak saya datang tadi sekitar pukul 6:30 malam hingga saat ini belum terlihat ada petugas kepolisian atau aparat kepolisian yang berusaha begitu ya untuk membuat situasi kondusif. Hingga saat ini pun, hingga saya saat mengabarkan saat ini, belum sama sekali terlihat petugas kepolisian untuk bisa mengatur lalu lintas atau membuat situasi kondusif. Kalau saya tadi lihat kelompok massa tertentu gitu Tifal, karena saya belum bisa memastikan, tapi ketika terlihat dari jauh ini adalah kelompok massa yang menggunakan pakaian serba hitam begitu Tifal dan saudara. Hingga saat ini memang baru ini yang bisa kami laporkan karena masih belum bisa mendekat dan belum ada pihak tertentu yang belum bisa kami wawancara hingga saat ini. Tifal. Anda sempat menjelaskan tadi di tengah upaya untuk membubarkan massa setelah aksi May Day tadi di pukul 17.30 dan massa diupayakan untuk bubar dari titik terakhir di DPRD Provinsi Jawa Barat. Apakah dari massa yang hendak dibubarkan itu sempat ada perlawanan terhadap otoritas tempat? Saat tadi bubar sekitar pukul 17.30 memang tidak ada tidak ada aksi yang seperti ini begitu Tifal, tidak ada juga perlawanan, cuman ada sempat pembakaran ban begitu ya di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun setelah bubar begitu ya, masa aksi ini menuju ke arah Jalan Taman Sari, tepatnya di simpang Taman Sari yang mengarah juga ke arah Jalan Gago. Ini kalau bisa saya sedikit mendekat yang Tifal, ini suasana yang bisa saya gambarkan saat ini. Bisa Anda jelaskan itu titik Anda berada di mana itu? Ini saya kurang lebih sekitar 20 meter Tifal dan juga saudara dari titik masa aksi yang sedang melakukan aksi begitu ya. Flare juga ini sedang dinyalakan. Mungkin kalau kami lihat ini bukan aksi buruh begitu ya yang melakukan seperti ini. Kami pun belum bisa melihat secara lebih dekat, namun yang bisa saya lihat ini kelompok aksi yang menggunakan pakaian serba hitam Tifal dan juga saudara. Dan seberapa padat aktivitas yang ada di sekitar TKP itu sebelum peristiwa kebakaran terjadi, Reza? Kalau seberapa padat suasana di sini Tifal dan juga saudara ketika saya tadi datang begitu sekitar pukul 6:30 ini, karena memang hari ini weekend begitu ya, banyak kendaraan wisatawan yang memang ini merupakan salah satu pintu masuk ke kota Bandung begitu ya, setelah turun dari Jalan Layang Pasupati gitu ya yang akan mengarah ke Dago. Ini sangat padat Tifal dan juga saudara suasananya begitu. Bahkan warga pun ini yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini tidak berani mendekat. Oleh karena itu kendaraan-kendaraan itu memutar balik, dan sehingga jalan yang seharusnya tadi 2 lajur, kalau saya lihat ini adalah menjadi 1 lajur Tifal dan juga saudara, karena saking padatnya dan juga tersendatnya arus lalu lintas di sini akibat adanya aksi yang dilakukan oleh kelompok massa tertentu Tifal dan juga saudara.
Oke, kita Reza sudah, saya coba meninjau dari sisi yang lain. Kita coba bergabung dengan Fida Alatas saat ini. Fida, semoga Anda mendengar suara saya. Tifal di sini. Hal apa yang Anda cermati dari insiden ini, Fida? Tifal, hingga saat ini sejumlah kelompok masyarakat dengan mengenakan baju hitam, kalau Anda bisa lihat di layar begitu ya, ini melakukan, kita bisa lihat vandalisme dan juga pengerusakan yang Anda lihat di layar saat ini, Tifal dan juga saudara. Ini adalah pembakaran begitu ya, Tifal dan juga saudara. Kalau Anda lihat adalah pembakaran Videotron yang berada tepat di bawah Jalan Layang Pasopati, tepatnya di jalan atau menuju ke arah Jalan Taman Sari. Memang kericuhan ini, Tifal dan juga saudara, yang terjadi di layar kaca Anda pada malam hari ini bisa dibilang adalah puncaknya. Sebetulnya awal mula dari kericuhan ini sudah terlihat atau terjadi pada sore hari tadi, Tifal. Jadi memang sebetulnya ini kelompok masyarakat yang bukan buruh dan juga bahkan bukan mahasiswa begitu ya, Tifal dan juga saudara, namun memanfaatkan hari buruh ini, Tifal, untuk kemudian melakukan aksi yang sebelumnya ini memang dijadwalkan untuk kemudian kami pantau sore hari tadi dimulai di kawasan Cikapayang atau Taman Cikapayang. Dan memang dari sore hari tadi di kawasan Taman Cikapayang sempat ada, kemudian kami bisa bilang, bentrokan begitu ya yang terjadi di kawasan tersebut antara kelompok masyarakat tersebut dengan organisasi masyarakat yang memang saat itu sedang atau tengah melaksanakan acara begitu ya di Taman Cikapayang. Dan akibat bentrokan antara kelompok masyarakat tersebut ini akhirnya disitulah mulai terjadi kerusuhan begitu, Tifal. Oke, untuk para pengunjung terutama wisatawan yang berada di Kota Bandung, apa yang kami laporkan ini tampaknya harus jadi perhatian Anda terutama yang melintasi di kawasan Taman Sari. Fida Alatas dan sebelumnya ada Reza Pratama, kami akan berikan Anda waktu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan peristiwa ini. Untuk sementara terima kasih. Kami akan jeda sebentar, saudara, tetap di Kompas TV. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa. Berita utama akan hadir sebentar lagi. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.